Bayangkan seseorang yang kalau dilihat sekilas, hidupnya seperti baik-baik saja. Namanya John, usianya 35 tahun, seorang kontraktor di bidang infrastruktur. Sekali proyek, ia bisa mendapatkan uang sekitar 40 juta rupiah. Angka yang bagi banyak orang sudah lebih dari cukup untuk hidup tenang. John bukan orang malas. Dia bekerja, dia produktif, dia berusaha. Tapi ada satu kebiasaan yang pelan-pelan menggerogoti hidupnya, yaitu judi online. Awalnya cuma hiburan, mengisi waktu luang, sekedar iseng. Dan seperti kebanyakan cerita, di awal dia menang. Beberapa kali menang, cukup besar, cukup sering. Saat itu, John merasa hidupnya naik level. Ia mentraktir teman-temannya, ia merasa dihargai, merasa berhasil, merasa gue masih pegang kendali. Tapi, judi tidak pernah berhenti di kemenangan. Perilaku berubah, perasaan yang awalnya hanya iseng, berubah menjadi kebiasaan rutin yang harus dilakukan. Kekalahan mulai datang, pelan lalu beruntun. Uang habis, pendapatan yang besar rasanya seakan tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Sampai akhirnya, uang proyek yang seharusnya jadi modal hidup habis. Di awal, John masih tenang. Ia pinjam uang, ia pakai uang proyek berikutnya. Dalam pikirannya, cuma ada satu keyakinan, gua bisa balikin, nanti juga gua menang lagi. Masalahnya, waktu berjalan, utang menumpuk, dan kemenangan besar yang ditunggu-tunggu tidak pernah datang. Sampai akhirnya, ia tidak bisa lagi berhenti. Yang datang justru lingkaran yang sama. Uang masuk, slot diputar, uang habis, bingung, stres. Ironisnya, John sadar ini salah. Ia tahu judi slot tidak membuat hidupnya lebih baik. Ia berniat berhenti, tapi setiap kali uang datang, tangannya selalu kembali ke layar. John bilang, saat bermain slot, ia merasa bahagia. Masalah-masalahnya seolah menghilang. Ada harapan semu bahwa satu kemenangan besar bisa menyelesaikan segalanya. Dan tanpa disadari, judi online menjadi pelarian dari kebutuhan psikologis yang tak pernah terpenuhi. Ia ingin sembuh. Ia sudah mencoba. Tapi sampai hari ini, ia masih terjebak. Kalau sampai di sini kamu merasakan hal yang sama atau relate dengan ilustrasi yang seperti ini, artinya kamu wajib simak video ini sampai akhir, karena saya akan berikan salah satu cara untuk menang dari judi online. Kisah seperti John bukan kasus yang terisolasi. Fenomena kecanduan judi bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ini bukan sekedar soal kurang disiplin atau pilihan buruk, tetapi bagian dari fenomena yang disebut adiksi perilaku, yang kini termasuk penggunaan gadget, gaming, pornografi, belanja, dan tentu saja judi online. Adiksi perilaku ini bekerja pada mekanisme otak yang sama dengan kecanduan zat atau gampangnya seperti kecanduan narkoba. Oleh karena itu, sering disebut juga sebagai gangguan kontrol impuls. Menurut Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Nova Rianti Yusuf, kecanduan judi diakui sebagai gangguan mental dalam DSM-5. Artinya, ini bukan sekedar masalah moral, tapi masalah kesehatan jiwa yang nyata. Gangguan ini bukan hanya memengaruhi kesehatan mental, tetapi juga fungsi sosial, hubungan, dan pekerjaan. Salah satu ciri utamanya adalah penggunaan uang yang semakin besar untuk berjudi, dan sulitnya berhenti
meskipun semua dampaknya sudah jelas. Perubahan budaya perjudian dan kemajuan teknologi membuat resiko kecanduan semakin besar. Menurut Visio Health, akses berjudi sekarang hanya beberapa klik saja, tanpa perlu pergi ke tempat fisik. Sejak 2018, pencarian online untuk bantuan kecanduan judi meningkat hingga 23% secara nasional. Bahkan panggilan pelayanan bantuan masalah judi melonjak lebih dari 1.500% dalam beberapa tahun terakhir di beberapa wilayah, termasuk di Indonesia. Yang lebih mengejutkan adalah perilaku bermasalah kini terlihat tidak hanya pada usia 40-an atau 50-an saja, tetapi ramai terjadi di kalangan dewasa muda usia 18-24 tahun, meningkat lebih dari 60% sejak tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa kemudahan judi digital telah mengubah pola resiko di seluruh lapisan masyarakat. Perangkat digital dan aplikasi judi tidak hanya membuat berjudi menjadi lebih mudah, mereka juga mempercepat proses kecanduan. Beberapa fitur yang ikut memperkuat kecanduan, misalnya seperti aplikasi yang mengetahui kapan kamu akan berhenti dan memberi bonus atau notifikasi untuk menarikmu kembali, desain audiovisual yang menguatkan sensasi menang bahkan saat sebenarnya rugi, pemberitahuan terus-menerus yang memicu rasa ingin terus bermain. Hasilnya, dulu orang mungkin berjudi selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencari bantuan. Sekarang bisa sudah memerlukan dukungan hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Setiap kali seseorang berjudi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang memberi sensasi senang dan antisipasi. Masalahnya bukan soal menang atau kalah, tapi tentang apa yang otak ingat dari pengalaman itu. Dopamin membuat otak memaknai efek perjudian sebagai sesuatu yang bernilai, meskipun kerugian sebenarnya lebih besar. Ini menciptakan sebuah lingkaran kompulsif, yang dimana dorongan bermain yang makin sulit dihentikan, meskipun semua dampaknya merusak. Visio Health juga mencatat beberapa tanda klinis dari kecanduan judi. Pertama, tidak dapat mengontrol waktu atau uang yang dihabiskan. Kedua, perlu berjudi lebih banyak untuk mendapatkan rasa yang sama. Ketiga, gelisah ketika mencoba berhenti. Keempat, terobsesi untuk memikirkan kemenangan berikutnya. Dan yang terakhir, mengejar kerugian dengan terus bermain. Hal-hal seperti ini tampak kecil, tapi jika memenuhi lebih dari sebagian, itu bisa menjadi gejala yang nyata dari gangguan perjudian. Kabar baiknya, kamu tidak perlu berjuang sendirian. Menurut Visio Health, kesadaran terhadap masalah ini meningkat dan bantuan kini tersedia melalui hotline, dukungan peer, hingga terapis berlisensi. Hal penting yang harus diingat adalah meminta bantuan bukan tanda kelemahan, justru itu tanda keberanian. Kini kita kembali pada pertanyaan besar, bukan lagi kenapa orang berjudi, tapi apa yang mereka cari. Apakah benar soal uang? Atau apakah itu tentang perasaan, rasa hidup, rasa puas, mampu mengembalikan keadaan, atau rasa dihargai? Dan di sini, kamu harus bertanya pada diri sendiri, apa arti menang yang sesungguhnya? Menang bukan soal saldo di aplikasi. Menang juga bukan jackpot. Menang adalah kembali mengendalikan hidupmu, kembali menentukan pilihanmu, kembali menjadi kamu yang utuh. Dan mungkin menang yang terbesar adalah saat kamu mampu berhenti bermain.